Halo, halo Dik, selamat sore. Gimana kabarnya pada hari ini? Halo Kak, alhamdulillah baik nih Kak. Eh, Puji Tuhan ya Dik. Bagaimana perasaan adik sekarang ketika saya bertanya kepada adik mengenai hal yang adik alami? Gimana ya Kak, perasaannya ya pastinya ada perasaan sedih ya Kak, karena kan itu kejadian udah lama ya Kak, waktu saya masih kecil gitu. Jadi jadi saya jadi nostalgia lagi gitu Kak, tapi ada juga perasaan senang di mana saya bisa, saling bertukar pikiran sama Kakak. Oke, baik ya Dik. Sebelumnya saya turut prihatin ya Dik atas musibah yang menimpa adik dan warga desa sini. Boleh nggak adik menceritakan bagaimana kronologis kejadiannya banjir bandang tersebut? Gini Kak, jadi saya cerita sedikit nih ya Kak, sharing sekalian juga sama Kakak sharing. Jadi gini Kak, itu waktu malam hari Kak, saya kurang tahu itu jam berapa, saya tidak melihat jam itu jam berapa, tapi itu Pak, itu udah malam hari Kak. Itu, kan saya tuh, memang paginya dari pagi itu kan udah hujan, saya pergi ke sekolah, saya, udah hujan lebat sekali, gitu kan Kak. Terus ya saya pulang, itu saya, jam berapa ya, Kak, saya lupa jam berapa, pokoknya itu udah lama banget ya, Kak, waktu saya masih SMA itu, Kak. Pulang saya, kan di belakang rumah itu kayak ada kali gitu loh, Kak, tapi itu kalinya jorok banget, banyak kali pembuangan sampah di situ. Udah bolak-balik udah bolak-balik dihimbau oleh RT-nya ya, Kak, kelurahannya juga, jangan buang sampah di situ, tetapi warga di situ tetap membuang sampah di situ, Kak. Tetap membuang sampah di situ. Serta di situ tuh gundul, Kak, nggak ada reboisasi sama sekali dan nggak ada penghijauan sama sekali, Kak. Sedikit pun nggak ada. Jadi, Kak, pulang nih saya kan, Kak. Saya sudah ya udah was-was juga, Kak, karena kan pas di belakang saya, Kak, itu rumah saya itu, ya itu aliran-aliran kayak gimana ya, Kak, kayak aliran sungai gitu loh, Kak. Cuman ya kayak kali gitu loh, tapi ya jorok sekali lah, Kak, pokoknya. Tapi setelah itu saya, nggak berapa lama kan, Kak, nggak berapa lama, saya mengerjakan tugas, kayak dengar suara air deras gitu loh, Kak, di belakang. Jadi setelah itu, saya nggak berapa udah maghrib, Kak, maghrib saya mengerjakan tugas, saya udah terlalu capek, saya tidur. Ketika saya tidur, orang tua saya bangun saya, bangunkan, "Bangun bangun, Dek, bangun," gitu. Saya gini, "Ada apa ya, Bu?" Itu ada, mau banjir bandang gitu kan, Kak. Di situ saya udah takut takut banget, Kak, takut banget. Jadi saya sama keluarga saya langsung bergegas untuk, keluar. Saya tidak sempat nih, Kak, melihat jam berapa, itu Kak kejadiannya. Kak, sebelumnya boleh diulang lagi, Kak, pertanyaannya? Kurang jelas tadi sinyalnya terganggu, Kak. Oke, baik ya adik. Sebelumnya setelah adik setelah air memasuki perkampungan adik, apa yang ada di pikiran adik dan bagaimana perasaan adik saat itu? Yang pastinya ngerasa takut ya, Kak, karena kan yang ya cemas, takut, sedih juga gitu kan, Kak, karena itu terjadi kepada, keluarga kami juga atau di sekampung juga gitu. Ya pastinya cemas. Lalu setelah airnya berhenti, bagaimana lingkungan yang adik lihat? Apakah rumah adik ikut hancur? Kalau hancur sih enggak, Kak, cuman ya ada tergenang air lah, Kak, tergenang air cukup tinggi ada beberapa meter, Kak, tapi adalah kayak gimana ya, tempat-tempat tidur atau, yang lapuk-lapuk gitulah, Kak, jadinya karena kan nggak berani kan, Kak, beberapa minggu itu ke situ gitu kan, harus di pengungsian dulu. Jadi ada beberapa yang emang bener-bener yang di dalam rumah itu nggak bisa diselamatkan gitu, Kak, barang-barangnya, Kak. Ya pastinya sedih sekali lah, Kak, kalau seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau saya juga di posisi kamu, pasti juga mengalami hal yang sama. Nah, lalu setelah kejadian berakhir ataupun airnya mulai surut nih kan, apakah adik merasakan trauma?
Yang pastinya trauma ya, Kak, karena kan ya sesuai dengan, kebutuhan juga ya kan, Kak, uangnya juga nggak ada, yang pastinya kan bakal datang di situ lagi, hanya diperbaiki sedikit-sedikit saja kan, Kak. Yang pastinya trauma sekali sih, Kak, kalau asal udah hujan tuh, Kak, pasti selalu ngerasa kayak takut gitu, Kak, takut itu hal itu terjadi lagi sama keluarga saya dan keluarga di kampung. Kalau boleh tahu nih Adik, trauma seperti apa yang Adik rasakan? Boleh Adik ceritakan sedikit? Ya, yang seperti saya bilang tadi, Kak, trauma takutnya itu datang lagi gitu, Kak. Banjir bandang itu terjadi lagi di kampung dan di rumah saya, Kak, itu, Kak. Nah, Adik kan sekarang udah tamat sekolah nih. Nah, jadi waktu kejadian itu, waktu Adik umur berapa? Saya ingat kali, Kak, itu saya kelas 2 SMA, Kak. Saya rasa itu umur saya masih 16 tahun, Kak, 16 tahun. Oke, Adik. Jadi kalau saat ini masih ada nggak Dik rasa traumanya? Alhamdulillah, ya sekarang kalau rasa trauma itu udah nggak ada, Kak. Tapi rasa was-was itu masih ada, karena kan masih tinggal di tempat yang sama, Kak. Dengan posisi air juga di belakang gitu kan, Kak. Dan masih jorok aja, Kak, gitu. Oh, begitu ya, Dik. Lalu bagaimana Adik bisa menghilangkan rasa trauma yang Adik alami? Apakah hal yang membuat Adik bisa menghilangkan rasa trauma tersebut? Yang saya lakukan, Kak, yang pastinya ya terus berdoa, terus bersyukur, karena saya meyakini bahwa kita tidak akan pernah dikasih cobaan ketika kita tidak mampu gitu. Tapi kok karena saya mampu menjalaninya, maka Tuhan memberikan saya cobaan seperti ini, Kak. Yang pastinya saya tetap berdoa dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada saya, Kak. Iya, betul sekali ya. Kita harus perbanyak bersyukur dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang bagaimana perasaan Adik setelah bercerita dengan kakak mengenai kejadian yang pernah Adik alami? Perasaan saya ya pasti senang, Kak, karena saya bisa sharing sama Kakak, relawan, agar saya bisa jadi lebih baik dan lebih tenang lagi, Kak, dan saya bisa menghilangkan rasa trauma dan rasa was-was lagi, Kak. Oke, bagus sekali ya, Dik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Dik, lebih tepatnya menuju ke harapan ya. Apa harapan Adik ke depannya untuk terkhususnya untuk diri Adik dan orang yang ada di sekeliling Adik? Harapan saya, Kak, yang pastinya harus bisa ya di sekeliling saya itu harus bisa membuang sampah itu pada tempatnya ya, Kak, menjaga kebersihan di lingkungan, perairan juga, Kak. Jangan asal membuang sampah aja di perairan, karena kalau kita membuang sampah di perairan yang pastinya, Kak, itu menguap ya, Kak. Itulah yang menyebabkan banjir terjadi. Jadi pesan saya ya pastinya harus bisa saling menjaga sih, Kak, menjaga lingkungan, apalagi menjaga lingkungan yang ada di perairan, Kak, itu saja. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Dik. Semoga harapan Adik ini bisa diterapkan oleh banyak orang dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di kampung Adik, entah dimanapun nanti wilayahnya. Semoga tidak ada bencana yang seperti ini lagi ya. Oke, baik ya. Sekian pertanyaan yang bisa Kakak sampaikan. Terima kasih buat waktu Adik yang sudah meluangkan dan berbagi cerita kepada Kakak. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Iya, Kak.